Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya. Di malam hari ini ketemu lagi dong di Minang Kreatif. Kayaknya malam malam dalam minggu ini tuh banyak banget ya kita yang ketemu dalam dialog di malam hari. Hari Senin kemarin udah. Senin sore ya, bukan malam, nggak apa-apa. Sekarang malam hari ini di hari Kamis seperti biasa Minang Kreatif akan menemani kamu sahabat budaya dengan obrolan bersama generasi muda kreatif Minangkabau tentunya dari Sumatera Barat yang akan kita apa ya, kulik bahasanya tentang kegiatan-kegiatan eh, kreator-kreator ini sehari-harinya ngapain aja gitu ya sahabat budaya. Terus sejarah mereka dulu masuk ke dunia kreatif itu seperti apa dan gimana serunya perjalanan mereka memasuki dunia kreatif ya. Dan kamu juga bisa menyaksikan siaran malam hari ini lewat kanal YouTube kita di channel Perempatan RRI Padang atau di frekuensi 92,4 juga bisa. Tapi kalau mau nonton yang ada gambarnya, nonton ya iyalah ada gambarnya gitu ya. Maksudnya mau denger yang ada gambarnya ya udah di YouTube aja kalau gitu. Oke, kamu juga bisa denger di RRI Play Go, sahabat budaya buat yang berada di luar Sumatera Barat. Oke deh, malam hari ini di Minang Kreatif, Gus Pri di studio udah kehadiran seorang kreator juga nih. Kita sapa dulu. Di seberang sana ada Pano Pio. Halo Pio. Belum lagi, ulang lagi Pio. Udah ya? Oke. Pio apa kabar nih? Sehat ya? Oke, Pio ini sahabat budaya, seorang spesifik banget nih, musik video kreator. Ya, berarti yang video-video yang dibuat Pio itu memang semuanya adalah untuk ini ya, untuk musik video. Musik video. Oh gitu. Aku bicara awalnya dulu deh. Pio menjadi seorang konten kreator awalnya kapan? Awalnya pas semester 4. Semester Ya, 4. tahun 2018 Bang. Tahun 2018 semester 4. Berarti 2020 wisuda. Sekarang masih skripsi Bang. Oh masih Iya. Kenapa kok lama? Ya karena ngejob sana ngejob sini. Wah iya, kebanyakan itu ya. Sampai nggak lupa kuliah. Betul-betul, dilemanya gitu ya Pio. Emang selalu gitu ya orang yang udah terjun ke dunia bukan profesional apa sih? Tapi tergantung kita sendiri sih Bang. Tergantung. Tergantung pribadi sendiri. Kalau Pio termasuk yang ya udahlah nanti bisa aja nih gitu kan. Karena ujung-ujungnya juga nanti ke arah itu ya untuk apa sih namanya, nggak bisa dipungkiri juga untuk mendapatkan penghasilan juga gitu ya Pio ya. Terus gimana? Awal semester 4 itu ini emang jurusannya Pio berhubungan dengan bikin video perfilman atau apa jurusan di kuliahnya? Emang jurusan Pio itu sentra tasik Bang. Oh sendera tasik. Sendera tasik, seni drama tari dan musik. UNP. Oke, aku juga UNP. Kita satu alma mater berarti ya. Tapi aku beda, aku di teknik waktu itu. Oh di teknik ya Bang. Kayaknya nggak ada teknik-tekniknya ya. Nggak apa-apa sih. Tapi Pio itu di bagian apa jurusannya? Kalau sentra tasik kan jurusan. Iya jurusan. Bagian Prodinya musik. apanya? Prodinya musik. Prodinya musik. Tapi ini bikin video bisa juga. Tapi videonya berisi musik. Videonya berisi musik. Iya. Maksudnya kebanyakan. gimana tuh? Misalnya itu Oh iya, videonya berisi. Maksudnya sebuah lagu kebanyakan nih. cover-cover lagu Minang. Oh Tapi gitu. dengan video klip. Tapi dengan video klip. Iya. Berarti Pio juga belajar sinematografi. Iya. Di jurusannya musik dipelajarin itu juga? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah itu belajarnya di mana? Itu otodidak sih Bang. Otodidak. Iya. Oh aku pikir. Tapi udah dibantu teman juga. Ada bantu teman. Temannya jurusan apa di kafe? Ada yang di kafe.
Terus ada yang seni tasik juga. Ada yang seni tasik. Maksudnya kalau mungkin DKV jurusan lebih dekat ke arah situ Ya, kan ya? videografer. Betul, betul, betul. Atau ikut organisasi, ada tuh kalau di UNP namanya Eh, UKFF ya? enggak. Bukan ya? Ada lagi apa? Itu. Hima, bukan. Hima mah Enggak, di jurusan ya? Hima jurusan. Apa ya? Pio kayaknya mau menghubungi temannya dulu, sahabat budaya. Pokoknya ada lah ya. Tapi Pio nggak ikut organisasi gitu-gitu ya? Enggak organisasi bang. Tapi organisasi di luar ada. Oh di luar ada? Komunitas namanya. Komunitas apa tuh? Komunitas itu stay on movie. Itu kayak film-film pendek 1 menit bang. Film pendek 1 menit. Nah Pio Juga gabung gabung. di sana juga berarti? Sejak kapan? Sejak baru 2021 ini bang. Baru 2021. Berarti ya untuk seseorang yang sudah bergelut di dunia apa ya, dunia kreatif dan khususnya video, bukan dari sana sumber ilmunya berarti ya. Berarti Iya. emang dari teman-teman Teman-teman. dan juga langsung otodidak waktu itu. Tidak ya. Awalnya kenapa Pio? Emang kenapa nggak cukup bikin musik aja? Maksudnya Pio belajar musik aja, terus kenapa waktu itu tergerak untuk belajar untuk bikin video juga? Ya soalnya musik aja tuh susah bang. Agak susah ya? Harus ada video harus ada diimbangi video ya bang. Betul, betul, betul. Karena mungkin kita juga sekarang lagi berada di dunia yang memperhatikan visual banget gitu Iya. ya Pio ya. Soalnya Pio hobi juga foto sana foto sini. Oh. Foto-foto. Fotografi. Bikin foto-foto estetik gitu ya. Iya boleh. Boleh lagi. Tapi Pio, musiknya sendiri jadi terkesampingkan gak sih karena udah mau ke video nih? Enggak sih bang. Enggak. Emang rutin tiap hari bikin lagu. Oh bikin lagu juga Bikin Pio? musiknya enggak lagunya bang. Bikin musiknya. Bikin musiknya? Ya, misalnya musik cover. Mm-mm. Musik cover Minang. Oh nge-mixnya gitu ya? Iya mix. Wow. Tuh, ada teman juga yang bantu. Berarti emang sama teman-teman adalah cara yang nggak salah juga gitu ya, karena kita bisa kolaborasi juga nanti gitu ya. Kalau ke dunia musik, apa yang membawa Pio sampai ke dunia musik? Dulu waktu sekolah mungkin udah tertarik sama dunia musik Emang dari sekolah. sejak Emang kapan? Udah ada band dari sekolah SMA. Ada band. Oke, SMA. SMA juga. Apa tuh nama bandnya? Nama bandnya tuh Scream namanya bang. Apa? Scream. Bahasa Inggris gitu bang. Oh gitu, yang biasa dijual. Enggak, Scream itu artinya jeritnya. Gue Kayak pikir band-band- oh, kayak bukan ya. band-band hardcore Bukan gitu, ya Bang. Scream ya. Enggak. Oh Scream. Ya, Scream. Jadi genrenya Hardcore bang. yang teriak-teriak gitu, yang metal-metal gitu. Iya. Wow, kenapa? Itu kayaknya bukan, aku lihat dari maksudnya ketika orang ketemu Pio pertama kali nggak expect gitu kalau Pio ini genre musiknya pas SMA dulu hardcore gitu. Karena pas SMA itu Pio tuh megang di drum bang. Di drum lagi itu kan Enggak butuh. di vokal. Oh nggak di vokal ya? Sekarang aja baru masuk kuliah aja di vokal bang. Oh gitu. Di drum pun kan butuh ini ya, butuh. Pio emang suka musik hardcore waktu itu atau kebetulan diajak temen? Kebetulan aja diajak teman. Wow, sama siapa, sama vokalisnya? Nah kan waktu itu satu SMA band itu bang. Satu SMA. Iya. Oh gitu, sama teman-teman satu kelas. Enggak, beda-beda kelas. Oh, beda-beda kelas. Tapi Itu kelas Tapi kelas berapa? membawa nama SMA. Oke, tampil di mana aja pas SMA Pio? Tampil di festival di Padang Panjang waktu itu bang. Ada dari BRI juga. Dari apa? BRI, festival BRI. Oh gitu, salah satu bank lah gitu ya. Gitu, Bang. Wow, terus tampil di situ ada seleksinya juga nggak? Ada itu bawa ke Bandung sama Gigi. Maksudnya? Tapi belum kesempatan lulus. Waktu itu belum sampai ya. Maksudnya yang lolos di festival itu Ya, ke Bandung jadi openernya Gigi gitu-gitulah ya. gitu ya. Wow, sampai berapa di babak berapa? Ada babak-babaknya juga nggak? Ada babak-babak. Tapi langsung juaranya aja Langsung gitu ya. juara. Yang mana? Pio tau nggak juaranya dari sekolah mana? Kurang lupa mungkin. Oh, lupa. Tapi hari itu diumumin langsung gitu ya. Itu diumumin. Berarti nunggu tuh. Nunggu. Ya. Wow. Bawain lagu apa? Hardcore juga. Iya, Avenged. Bang.
Avenged Sevenfold. Itu Pio SMA zaman tahun-tahun berapa sih? Tahun 2014. Oke, 2014 masih Avenged nih. Soalnya zaman-zaman aku dulu kan juga pas SMA gitu ya, Avenged juga salah satu band yang kalau anak-anak SMA bawain lagu, salah satu lagu yang dibawain juga Avenged. Tapi 2014 masih mereka juga gitu ya. Iya, masih mereka. Kalau ini deh, aku juga tuh dulu yang banyak dimainin tuh musik-musiknya Linkin Park. Itu satu genre nggak sama hardcore juga nggak itu? Beda, Bang, beda. Mereka apa? Lebih ke apa tuh? Kalau Linkin Park itu alternatif. Alternatif ya. Beda. Kalau yang hardcore yang satu genre sama Pio lebih ke Metallica mungkin? Metallica, Slipknot. Slipknot, ya betul. Tapi Pio emang suka juga sama lagu-lagu kayak gitu. Slipknot enggak. Dulu SMA sukanya lagu apa? Avenged aja. Avenged. Itu Dream Theater. Apa? Dream Theater. Oh, Dream Theater. Iya. Oke, tapi berarti emang ini juga ya, selera musik Pio ada di sana juga, jadi kebetulan diajak sama teman-teman langsung gabung. Waktu itu udah ada namanya Scream itu. Iya, Scream namanya. Itu emang udah dari kelas 1 SMA, terus tahun ke tahun ikut festival. Berarti band festival. Bubarnya karena udah tamat SMA aja Iya, gitu ya. Udah beda pergi jauh. Tapi masih komunikasi nggak sama teman-teman ya sampai sekarang? Masih. Ada rencana reuni, Scream reuni gitu. Baru kemarin reuni. Oh iya. Ya, pas hari raya Idul Fitri. Bikin apa? Pas Project? pulang kampung. Enggak, tampil-tampil di kafe aja. Oh, tampil di kafe. Tampil di kafe yang nonton teman-teman SMA lagi, enggak? Ya, pengunjung kafe. Tapi ada yang kenal. Ini dulu pas SMA nih gitu enggak? Enggak. Yang maksudnya pengunjung. Ada. Yang mengenali Scream gitu dari Ada. zamannya dulu tampil gitu. Oh, ada. Wow. Sempat menciptakan lagu sendiri enggak? Belum sempat ini. Oh, belum Ya, sempat. karena itu sibuk festival, enggak ada. Sibuk festival ya. Betul. Latihan. Tapi ada keinginan dong untuk bikin karya dari bandnya sendiri waktu itu, Pio? Waktu itu ada keinginan, Bang, tapi enggak sempat ada ya? waktu. Wow, iya. Terus apa nih? Sekarang bikin Pio akhirnya melanjutkan kecintaannya terhadap musik. Tapi sebelum itu deh, berarti Pio bisa main drum juga. Bisa. Selain drum apa? Drum, gitar, keyboard. Banyak ya. Dominannya ke musik tradisional banyak sih, Bang. Drum, gitar, keyboard kayaknya bukan tradisional. Itu yang modern ya, Bang. Oh, itu yang bener. Kayak yang suling gitu-gitu ya. Enggak suling, itu dari Minang, Bansi, talempong. Lempong, saluang. Wow, berarti emang bakatnya di musik kayaknya, Pio. Iya, Bang. Sejak kapan tahu bakatnya ada di musik? Emang sejak dari SMA. SMA Iya. itu, belajar Kelas satu semuanya? SMA, iya. SMP, Kelas SD, 3, kelas 3, SMP udah nyanyi-nyanyi, tapi belum main alat musik. belum main alat musik. Main alat musik pertama kali pas SMA, Pas kelas 1 SMA, main main drum. gitar. Oh, main Gitar gitar. dulu. Terus aku tertarik pada drum, langsung main ke studio kan. Iya, sama sama teman-teman juga. Wow, iya. Kenapa akhirnya ke drum? Soalnya kan kalau yang mainstream biasanya gitar gitu kan. Ya, tertarik sama Ada ini enggak? Ada drummer favorit? Mike Portnoy. Siapa Dari drummer apa dia? Dream Theater. Oh, Dream Theater. Wow, iya. Dream Theater itu yang bawain lagu ini enggak sih? You Are The Reason. You Are The Reason. We Are The Champions itu bukan mereka? Enggak, itu Queen. Oh, itu Queen. Iya. Musiknya kemana nih? Queen juga termasuk favorit sih, Bang. Queen juga ya. Iya, Legend, betul. Legend banget. Legend. Vokalisnya sih. Tapi bandnya juga sih ya. Ya, Iya. Dari situ akhirnya Pio belajar drum, main drum dan melanjutkan musiknya. Belajar katanya baru nyanyi baru-baru ini. ya baru-baru masuk kuliah. Kenapa nggak? Yaudah deh. Orang kan udah tuh kalau udah ketemu sama satu passionnya gitu kan ya di drum misalnya atau di apa misalnya, nggak ada keinginan untuk mencoba yang lain. Nah, Pio kenapa nih? Soalnya kalau di drum tuh banyak saingan gitu, Bang, kalau di Sumbar sih, Bang. Oh gitu. Terus juga kerasa Bim ya salah satunya saingannya ya. Kejauh. Kenapa kalau di Sumbar banyak saingannya?
Maksudnya gimana tuh? Banyak drummer di Sumbar? Iya, banyak drummer di Sumbar Bang. Terus tertarik aja sih nyoba lagu-lagu Minang. Oh gitu. Berarti Pio kalau nyanyi lagunya lagu Minang? Iya, kalau sekarang Bang. Sambil ngedrum? Enggak. Ada nggak sih orang yang nyanyi sambil ngedrum? Ada sih, tapi kan enggak semaksimal mungkin. Iya, ya, ini mukul-mukul vokalnya kemana-mana gitu ya. Agak Palingan susah itu sih. backing vokal namanya. Backing vokal. Bantu-bantu nyanyi aja. Oke, tapi kan kalau vokalis juga banyak, Pio. Tadi Iya, kan katanya drum banyak nih. tapi kan peluang vokalis banyak juga Bang. Oh, vokalis Kalau drum banyak juga. susah. Agak susah gitu ya. Tapi kan kalau nanti digabungin, maksudnya drum ini punya skill nyanyi juga, mungkin jadi punya nilai lebih di situ ya, Pio ya. Betul, 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 betul. Terus udah tuh, pas awal kuliah mulai belajar nyanyi, belajar bikin musik juga. Iya, Belajar bikin musiknya baru di kuliah juga. baru di kuliah. Wow. Tertarik itu pas kan ada mata kuliah musik digital namanya. Musik digital. Iya, Bedanya sama musik biasa apa? musik digital itu Lebih ke software gitu kali ya? software. Kalau musik live Hmm, itu kan pas lebih ke instrumennya ya? instrumennya. Terus musik digital belajar software juga, belajar apa yang dipelajari di musik digital apa? Nama programnya Bang. Programnya atau ya alatnya mungkin ada pakai alat nggak sih? Iya, pakai. Ada kan? Apa tuh? Nama alatnya tuh banyak sound card, pakai sound card tuh. Mhm. Terus pakai mixer juga. Begitu. Yang dipencet-pencet gitu kayak sih yang ada warna-warnanya gitu. Iya. Itu apa tuh namanya tuh? Itu mixer namanya. Oh itu mixer. Oh itu mixer. Iya. Wow, sama kayak gini udah berarti. Tapi Iya, itu sama lebih satu ke mixer. nggak ada tombolnya aja gitu ya. Nggak ada tombol. Wow, itu Pio belajar kayak gitu lama, susah atau gampang Itu aja? sama teman aja Bang. Oh sama teman. Tapi Sama kan teman. yang di mata kuliah apa? Musik digital itu. Musik digital Iya, itu. sama teman belajar, tapi kan pengaruhnya itu emang dari mata kuliah itu. Oke, karena taunya dari mata kuliah, terus belajar penasaran. Iya, belajar sama teman. Teman jurusannya apa? Sama ekspektasi. Tapi dia lebih ngerti Dia aja. lebih- emang dari SMA dia emang udah punya studio. Udah punya studio. Udah punya studio ya. Kayaknya kecil kemungkinan kalau nggak tahu gitu ya, Pio ya. Oke deh. Terus udah belajar musik, udah bisa bikin lagu juga, Pio? Iya, bikin lagu. Udah ada jadi lagunya. Ini lirik ya? Oh, enggak, bikin musik. Oh, bikin musik. Pernah bikin lirik nggak? Lirik pernah sih tapi enggak sampai enggak jadi. Lagunya apa? Minang juga? Minang. Tentang apa lagunya yang nggak selesai itu? Judulnya tuh tentang anak rantau yang enggak sempat pulang pas pas Lebaran. Oh gitu. Namanya tuh mengajak pulang bersama gitu. Tapi Mengajak pulang bersama tapi dari anak rantau tapi enggak jadi. Nggak bisa pulang bersama. Oh nggak bisa pulang bersama karena pandemi gitu ya? Judulnya tuh Pulang Bersama judulnya. Pulang bersama. Kenapa nggak diselesain aja? Rencananya ada mau diselesaikan. Momennya masih pas kayaknya. Kayaknya masih pas karena pas pandemi juga. Iya betul. Tapi secepatnya deh gitu ya. Liriknya baru setengah. Itu yang nyanyi nanti Pio juga? Iya, Pio juga. Semuanya aja Pio. Main drum gitu kan. Instrumennya apa nih nantinya? Instrumen nggak ada pakai instrumen tapi pakai musik digital. Pakai musik digital. Wow. Kalau di musik digital itu mengaplikasikan juga bunyi-bunyian dari instrumen gak sih? Enggak ya? Bunyi dari instrumen tapi udah ada di programnya. Musik instrumennya udah ada dari program. Tinggal kita ngapain? Gabungin. Lebih praktis pakai musik digital atau pakai instrumen aja? Menurut Pio sih musik digital sih Bang. Karena real nyata di situ Bang. Kalau musik digital. Kalau musik live dari instrumen kurang kerasa aja Bang. Iya. Dan ribet juga sih Bang. Oh, ribet ya. Itu kalau cuman bawa satu alat aja bisa berbagai macam bunyi drum bisa juga di situ. Ada kan ya? Ada. Sekarang udah canggih. Udah canggih ya. Satu peralatan bisa bunyi gitar, bunyi drum. Musik banyak lah. Banyak.
Mungkin tradisional juga bisa di situ. Wow, keren. Kelempong, bansi, banyak. Dan nanti dalam lagunya Pio juga ada rencana tuh menggabungkan unsur tradisional mungkin sama modern. Emang gitu genrenya, Bang. Oh, emang gitu genrenya. Wow. Kayak apa tuh bakal nanti jadinya? Lagunya bakal lebih maksudnya itu mellow. Minang modern, enggak, Bang. Enggak ya? Enggak mellow. Tapi dibikin happy aja gitu lagunya gitu ya. Tapi ada unsur terlempong, ada bansi dan. Wow, ya. Ada musik videonya juga dong nanti dong? Ada musik video juga. Itu Pio yang garap juga ya tentunya ya? Enggak bareng. Sama tim, ada tim. Oh, ada tim. Ini ada apa nih? Ada akun tim juga, Bang. Ada akun tim? Ya, YouTube-nya. Oh, di YouTube. Apa nama di YouTube-nya? Monosite Official. Site CC. SID. Iya, betul. Mono CD. Satu sisi lah gitu ya kalau di bahasa Indonesia kan ya, Monosite ID. Itu tempatnya Pio dan teman-teman berkarya. Iya. Bikin apa? Emang bikin musik video aja di situ? Emang bikin musik video. Enggak, kan yang punya itu teman, studionya teman yang punya. Tapi teman tuh ada gitu juga. Apa? Bikin film? Enggak, buka record juga, bikin lagu. Oh gitu. Ada tawaran dari orang juga. Oh gitu. Jadi emang di seputar musik lah gitu ya. Cakupannya gitu. Dan nanti rencananya ada musik videonya, udah ada konsepnya mungkin dari Pio? Udah. Kayak apa tuh nanti tuh? Pio nyanyi gitu? Enggak? Duet. Oh duet, sama siapa? Cewek. Siapa nih? Temen? Junior sih. Oh junior, iya. Jadi tunggu deh nanti Pio ya, kapan nih rencananya bakal dirilis? Paling lambat tuh sebelum tanggal 14, Bang. Oh berarti dalam waktu dekat banget dong? Dekat. Udah selesai syuting ya? Syuting belum, Bang. Oh belum? Udah take vokal, udah rekam. Oh gitu, wow. Udah di mixing. Nanti di rilisnya di channel YouTube Monosite. Wow, ya deh nanti kita tungguin juga deh ya sahabat budaya. Sambil nungguin, sambil kita ngobrol malam hari ini sahabat budaya, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi dalam bidang kreatif, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pio tentang apapun yang nanti yang bisa kita obrolin ya. Sahabat budaya tetap sama kita dulu di bidang kreatif di Perempatan Hari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Pro 4. Merapat yuk.
Perempatan dari Padang, ensiklopedia budaya ke-Indonesiaan. Kita masih di Minat Kreatif malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Pio. Nama lengkapnya Panopio. Panopio Putra. Agak mirip Pinocchio ya. Itu emang nama asli? Emang nama asli. Pernah nanya gak sama orang tuanya, kenapa sih nama aku Panopio? Pano, itu Pa itu nama dari ibu. Oh gitu. No itu nama dari ayah. No? Nama dari ayah. Oh gitu, jadi Pano. Pio-nya apa? Pio sendiri. Oh, baiklah. Jadi gabungan nama orang tua terus ada Pio. Terus ada di ujungnya apa? Putra. Oh Putra, Putra artinya laki-laki lah gitu ya. Jadi kalau disingkat P3. Kayak partai. Partai. Enggak, tapi sebuah inilah ya, jadi catchy namanya gitu ya Pio ya. Jadi kalau untuk nge-brand juga akhirnya jadi bagus Iya, gitu bagus ya. Sih, emang orang tuanya ini mempertimbangkan juga ini Pio jadi entertainer nih, gedenya besok namanya harus kayak gini. Soalnya emang dari ayah. Oh ayah, pernah nanya nggak kenapa namanya harus kayak gini ayah? Oh soal nama. Nggak, emang singkatan dari itu aja. Itu aja ya, nggak ada arti lain, nggak ada maksud apa-apa gitu ya, kebetulan aja ya. Wow. Oke deh, kita ngebahas lagi nih soal perjalanan Pio. Akhirnya jadi suka dengan bikin video nggak sih Pio? Akhirnya suka Bang. Akhirnya suka, tapi sebelumnya nggak kepikiran gitu ya bakal. Emang musik aja sih. Musik aja. Ya. Mulai berpikir kayaknya musik aja nih nggak cukup nih gitu. Kapan? Baru setahun ini Bang. Baru setahun ini. Ya. Momennya apa? Di pembicaraan atau obrolan sama teman-teman atau emang Pio akhirnya sadar sendiri aja? Emang karena ada itu ajakan dari teman. Ajakan dari teman gitu ya. Masuk komunitas ini. Tapi kan masuk komunitasnya setelah Pio belajar otodidak juga gitu kan? Iya. Berarti sebelumnya udah ada kesadaran juga untuk arah ke sana. Emang ada sih. Awalnya kan cuma hobinya foto. Terus akhirnya kayaknya upgrade naik level gitu kalau video lebih tinggi daripada foto gitu ya, karena mungkin lebih atraktif aja, lebih bergerak gambarnya gitu ya. Apa aplikasi pertama atau pelajaran pertama bikin video Pio ngapain dulu, masih ingat nggak? Cara ngeditnya mungkin? Ya, cara ngedit di KineMaster. Di mana? KineMaster. Itu di handphone ya? Iya di handphone. Wow, sekarang ngeditnya di mana? Udah di Adobe. Adobe Premiere. Premiere. Kayaknya editor pakai itu semua ya? Iya, banyak sih program-program yang lain. Tapi kenapa memilih Adobe Premiere? Lebih gampang di Adobe sih, tapi agak berat. Oh gitu. Kalau di laptop agak berat. Laptopnya juga harus yang spesifikasi tertentu lah gitu ya. Mungkin banyak toolsnya juga di situ, lebih nyaman juga ngeditnya mungkin di situ ya. Emang belajar dari situ ya, nyaman dari situ. Oh iya, belajarnya di situ. Belum nyoba yang lain. Oh belum nyoba yang lain. Sampai sekarang masih satu software itu aja. Iya. Wow. Setahun lah ya. Belum sampai setahun sih Bang. Oh belum sampai setahun. Tapi udah bisa banyak ilmu yang dapat dari sana. Udahlah. Cukup banyak lah. Cukup banyak gitu ya. Bikin video sinematik gitu udah bisa Pio? Enggak, sinematik enggak. Terus lebih ke apa? Transisinya? Iya, transisi. Transisi kayak apa tuh? Kayak misalnya kayak film-film gitu Bang. Ngedit film. Ngedit film? Kan komunitas ini sama film. Sama komunitas film yang masuk. Oh gitu, yang mana tuh komunitas yang mini studio? Apa sih tadi? Yang itu kan di musiknya. Oh di musik, kalau Monosite namanya. Monosite. Iya. Kalau yang kalau filmnya tuh Stay on Movie namanya. Stay on Movie. Itu emang di film lah lebih banyaknya gitu ya. Jadi transisi adegan per adegan berarti yang Pio pelajari dari situ. Iya. Gimana caranya kalau kita mau bikin sebuah transisi yang sederhana aja? Apa yang diambil lo? Kan di situ kalau di Adobe ada pilihannya tuh, ada transition, ada efek transition. Iya. Ya, banyak macamnya Bang kalau di Adobe.
Premiere. Oh gitu. Banyak jam transisi. Seiring dengan waktu nanti kita akan mencari tahu sendiri lah gitu ya. Pio juga gitu, cari tahu sendiri. Ngulik-ngulik ada. Ini buat apa nih fungsinya gitu. Videonya yang pertama kali diedit masih ingat nggak? Video pertama kali diedit itu video klip sih bang. Video klip, udah langsung video klip? Iya, tapi kan lagu cover. Lagu cover. Lagu cover kan biasanya satu shoot aja nggak sih? Maksudnya kita nyanyi terus ini nggak beda? Beda. Emang dibikin konsepnya? Ya ada yang satu shoot, ada yang beberapa. Kalau di outdoor tuh nggak puas dengan satu shoot. Iya sih, betul sih. Maksudnya berbagai angle lah gitu ya. Kalau di dalam studio tuh bisa satu shoot. Satu shoot. Tapi yang Pio bikin pertama kali waktu itu video klipnya siapa? Pio nyanyi? Iya, sama teman. Sama teman. Terus yang ngerekam siapa? Kameranya siapa? Kamera berdiri sendiri. Pakai tripod. Wow. Itu satu angle aja. Satu shoot. Itu satu shoot. Oke. Kalau yang di luar outdoor tuh ada juga tuh ada tim dari anak DKV. Iya. Tapi cara pengambilan gambar itu Pio juga belajar nggak sih? Maksudnya yang dari sudut mana gitu, yang kameranya diputar-putar kayak gitu, belajar juga nggak? Belajar. Udah bisa mengaplikasikannya dalam karya-karyanya Pio? Dalam karya belum sih bang. Belum, masih sejauh belajar lah gitu ya. Belajar. Oke deh. Tapi nih nanti ada target tersendiri nggak sih Pio? Pio kan udah belajar bikin video nih, bikin lagu juga. Maksudnya kalaupun bukan liriknya ya, tapi liriknya juga ada tuh nanti rencananya gitu ya. Ada targetnya nggak sih bikin sebuah karya satu paket komplit lagu, musik video? Ada. Kayak gimana? Kayak ya lebih fokus ke musiknya sih bang. Lebih fokus di musiknya. Kayak single. Kayak singlenya gitu ya. Emang mau jadi musisi berarti Pio? Emang mau jadi musisi. Amin. Amin ya. Emang untuk ini juga ya lagunya lagu Minang juga nanti? Iya emang lagu Minang. Tapi genrenya gitu Minang modern. Minang modern ya? Kayak EDM tapi nggak full EDM. Tapi betul. Nggak terlalu yang remix gimana juga gitu ya. Tetap ada unsur-unsur tradisionalnya. Tapi bisa dinikmati anak muda juga. Ya, muda. Betul. Beberapa yang aku wawancarai akhir ini memang juga misinya hampir sama gitu. Aku kemarin hari Senin sama Kiki Akustik. Oh, Bang Kiki. Tahu Bio. Dia juga kayaknya mau bikin musik yang jenisnya kayak gitu katanya gitu. Emang lagi musisi-musisi Minang apa kalian berkumpul sama-sama rapat apa gimana? Selera pribadi sih bang. Selera pribadi ya. Tapi kebetulan aja satu visi lah gitu, karena untuk ini juga nggak sih budaya Minang biar keangkat gitu kan. Keangkat ke internasional lah bang. Internasional, wow, kita doain deh nanti ya Pio ya. Singlenya segera rilis sebelum tanggal 14. Bukan single, itu masih cover bang. Oh masih cover? Iya, single setelah itu bang. Yang tanggal 14 ini yang duet itu ya berarti ya? Duet. Lagu apa nanti rencananya? Lagunya tuh Sinar Riau namanya. Sinar Riau. Iya. Udah selesai tag vokal? Tag vokal udah selesai. Pio nyanyi juga? Nyanyi. Wah, gimana menurut Pio suara Pio? Kayaknya bagus. Kayaknya bagus ya. Menurut Pio. Kayaknya juga sih ya. Tapi dalam nge-mixing lagunya kan ada juga tuh yang biasanya diedit suaranya biar gimana gitu. Pio yang tipe yang kayak gimana? Lebih yang ke original suaranya sendiri? Atau kan sih kalau walaupun artis juga bang atau besar itu emang di autotune namanya itu bang. Autotune ya, betul. Suaranya itu kalau ada yang fals dibikin lebih bisa didengar, diterima aja sama telinga gitu ya. Wow. Iya betul. Kadang kalau kita bertahan sama idealisme kita, suara asli sendiri gitu tanpa aplikasi apapun juga sulit ya Pio ya. Sulit. Harus ada apa sih namanya pengorbanan yang kita lakukan, ya nggak harus idealis banget lah kalau emang mau diterima sama pasar gitu ya. Siap. Nanti ditunggu deh setelah covernya nanti di Monosite Official channel YouTube-nya. Tanggalnya? Tanggal 13. Sebelum tanggal 13 juga bang. 12. Ya, pokoknya minggu ini bang. Pokoknya sebelum itulah ya.
Bisa di update-nya di mana nanti? Di Instagram Pio bisa ada informasinya? Ada. Di mana Instagramnya Pio, boleh kasih tahu sama sahabat budaya ini? Oke, nama Instagramnya Bang. @pano.pio. @pano.pio. Nanti akan diupdate di situ juga ya. Pio biasanya di Instagram ngupdate konten-konten juga gak sih, bikin video apa gitu? Ngupdate sih Bang, tapi sekarang lagi diarsipkan aja. Iya, aku tadi ngambil fotonya buat di flyer ya. Iya. Cuman ada 3 fotonya. Iya. Kenapa tuh? Biasanya orang yang ngarsipin itu lagi patah hati sih. Enggak. Enggak. Cuman lagi itu. Emang ngupload foto-foto aja dulu. Nah, itu jawaban orang-orang yang melakukan pembelaan diri juga tuh. Enggak ya, lagi pengen ini aja ya Pio ya. Memperbaiki fit mungkin ya. Iya, berbagi fit. Ada rencana hunting foto lagi enggak? Ada. Kapan? Sama komunitas itu. Stay on movie. Stay on movie. Tapi itu kan bikin film. Iya. Potret juga Bang. Foto juga. Iya. Ajak-ajak lah. Besok ke Pariaman Minggu Bang. Oh besok. Besok ke Pariaman Minggu ya. Sukses deh buat semua kegiatannya Pio. Juga Amin. nanti singlenya didoain segera rilis. Nanti kalau udah rilis kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke deh Pio, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita, udah ceritain perjalanannya belajar musik, kenal dunia videografi, fotografi gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa kamu ambil juga dari obrolan kita di malam hari ini, sahabat budaya. Sampai jumpa lagi kalau gitu di Minang Kreatif berikutnya. Pio, sekali lagi terima kasih ya. Oke Bang, sama-sama terima kasih Bang. Siap. Oke deh sahabat budaya, kita selesai dulu di Minang Kreatif. Jam 9 nanti akan ada pas jam 9 waktu Indonesia Barat. Akan ada juga Salam Bajawe. Tetap di Perempat ada di Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.